Om Swastiastu! Welcome from the middle of Bali. I talked in the last video about the Subak system and explained it to you. And now I have a real farmer beside me. Hello. Salamat sore. Sorry. What's your name? My name is Made Sujarto. And I call you Pak Made, yeah? Okay. It's like Mr. Made. Today, he is speaking Indonesia and Balinese because his English, he is not able to speak English, so I will translate it to you afterwards to English, of course, with English subtitles. So my first question to you is, how old are you? Umur saya 65. Saya punya anak dan istri. Anak saya 2, laki dan perempuan. Saya sebagai petani kurang lebih sudah ada 15 tahun. 15. Ya. Oh, 15 a long time. 50 years. Tujuan kami jadi petani itu karena orang tua kami sudah sakit dan tidak bisa lagi terjun ke jadi petani dan menggarap lahan sudah tidak bisa, maka itu saya pulang kampung sebagai petani. Saya pagi bangun jam 7 dan langsung makan lauk pauk. Sehabis makan saya langsung ke sawah, terjun petani dan langsung ngolah lahan. Dan itu sampai sore, saat ini kegiatan saya sebagai petani sore jam 6 pulang, sampai di rumah mandi. Habis mandi makan lagi lauk pauk sayurnya, daun singkong ditambah lauk pauknya. Habis makan saya istirahat sebentar, tidur. Ketika saya ada waktu luang, hobi saya berkebun di ladang dan hobi saya tuh setiap hari katanya olahraga. Dulu itu ada namanya itu volleyball. Volleyball? Ya. Oh. Ada hobi yang lainnya daripada yang lain, yaitu jalan-jalan. Saya senang jalan-jalan dan hobi saya itu senang berjalan, artinya mencari kawan di sekitaran wilayah Kabupaten Tabanan. And what's your favorite food? Makanan favorit saya nasi baygoling. Babi guling. Yeah. Yeah. Good crispy pork. Saya sementara ini saya menjabat dari Kapolres baru 2 tahun dan artinya kronologis saya habis waktu jangka waktunya 5 tahun, dan kegiatan kami sebagai Kapolres memilah-milah daripada anggota kami cara penanurannya mengikuti dari hulu dari Subak Jatiluwih yang Jatiluwih, di mana jarak penanaman Jatiluwih dengan Subak kami adalah 2 minggu. 2 minggu Subak Jatiluwih, udah itu Besi Kalung, udah itu Subak Umodui, udah itu baru Subak Wangi Betan masa tanamnya. Dan masalah perhatian dari pemerintah yang ada di Subak kami itu setiap tahun ada bantuan dari provinsi itu rutin sebesar 15 juta yang turun ke Subak.
Dan bantuan subak itu untuk 15 juta itu cuman cukup pakai kiatnya Pakara aja. Artinya kalau kami selaku Pakaseh, permintaan kami terhadap pemerintah tetap permintaan kami itu di bantuannya pupuk organik. Organic farming. Iya, pupuk organik. Kesulitan saya selama ada di Pakaseh itu di pupuk dan di harga padi, di harga panen. Kalau penghasilan petani tergantung luasan. Contoh kami, lahan kami pakai contoh seluas 70 aro, di mana menghasilkan tiap panen itu jangka waktunya 6 bulan sekali, menghasilkan 17 ton gabah, dan kalau dipakai menopang dapur itu kalau keluarganya sampai cuman 7 orang itu cukup itu untuk menghidupi selama 6 bulan, tetapi itu harus luasannya 70 aro dan tidak cukup untuk hasilnya itu biaya hidup sekeluarga, cukup untuk makan aja, biaya anak sekolah dan biaya sekolah tinggi. Dan di samping itu penghasilan dari petani itu cuma rendah dan tidak cukup untuk biaya sekolah. Kalau anak saya ketika saya harap nanti sebagai istilahnya untuk pegawai dan tidak meneruskan dari petani. Bagusnya jadi petani itu kami bisa bekerja di rumah dan tidak lagi membeli beras dan bisa membantu dan bisa mencari pekerjaan sambilan dan mencari pekerjaan lain di waktu yang luang. Selama saya ada di petani tidak pernah gagal daripada panen, tidak ada gangguan hama dan tidak terlalu serius lah, dan tetap artinya dari hasilnya itu dapat sedikit dan tidak kekurangan daripada makan. Dan kita di sini percaya dan keyakinan daripada itu Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Dan coba kami setiap 6 bulan melakukan upacara yatnya dan memiliki pura, dan setiap 6 bulan memohon daripada keselamatan petani. Ya, kemungkinan daripada kalau sebagai petani itu karena kerjanya berat, kalau sebagai pegawai itu artinya ke setiap hariannya kerjaannya cuman waktunya sedikit. Kalau kerja petani itu kerjanya berat dan waktunya agak lama. Kalau di Bali biasanya habis sekolah tuh mencari pekerjaan di kota. Sudah umur udah beristri, pulang kampung jadi petani. Karena itu karena cuaca, jadi
raut wajah kami itu cepat kelihatan agak tua. So please tell him, I think the farmers are the most important people we can have on the whole world, because they help us to get food. The most important thing for us humans, to have good food. And without farmers, we all would not live a good life and we would die. So please tell him thank you for being a farmer, because the system would collapse. Government could not control the people when they don't have food. Yeah, they need. Dan saya selaku petani mengharapkan artinya supportan daripada pemerintah dan selalu didukung artinya dari pihak pemerintah, karena tanpa petani masyarakat seluruh Indonesia tidak bisa makan. Harapan kami daripada anak kami itu ke depannya supaya bisa lebih baik daripada kami selaku petani, dan bisa artinya menyupport daripada orang tua selama masih bisa bekerja, dan mengharapkan anak saya selalu sukses ke depannya. Suksuma for the interview. Suksema. Yeah, Suksuma. And I hope you found it interesting. If you have any more questions, please type it in the comment section and maybe I can ask Pak Made later. So thanks for watching. See you in the next video. Pak Made's story is one of many. If you'd like to meet farmers like him in person, with our DESA project, we've created 3 authentic local day trips together with the communities themselves. One is a stunning trekking in the northern area of Bali. The other one where you create snake fruit coffee, that is caffeine-free, together with locals. And, of course, the Tabanan rice field trip, the multitude experience. You can plant rice yourself, ride a water buffalo, and learn how to prepare Chanang Sari offerings, guided by the farmers who've done it their whole lives. Support local, travel deeper. The link to our DESA trips is in the description below. If you're interested, please check it out.